jangka 2-3 tahun. Maka kita harus melanjut pada kedua negara, nggak boleh kalah sama Tiongkok. Kenapa Tiongkok berhasil? BUMN-nya berhasil membangun infrastruktur, negaranya menggerakkan investasi, membiayai. Apa yang terjadi? Mereka surplus keuangan. Karena surplus keuangan maka dia mencari negara di mana dia harus berinvestasi agar uangnya berputar lagi. Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap. Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit yang harus dirasakan oleh publik. Gak boleh begitu lagi. Karena itu di 2026, 2027, 2028, 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BUMD itu menahan dividennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD, tutup. Kita arahkan apa? Investasi pada BPR-BPR yang sehat di kabupaten, kota, dan kecamatan yang sehat. Agar apa? Agar uang provinsi bisa diserap oleh masyarakat yang jujur. Kita tingkatkan lagi investasi di Bank Jabar walaupun sudah terbuka. Dan Bank Jabar harus mengalami efisiensi. Efisiensi apa? Struktur jabatannya jangan terlalu banyak. Jumlahnya disedikitkan. Untuk apa? Karena Bank Jabar itu nggak usah pakai struktur banyak juga sudah untung. Pelanggannya ASN, anggota DPRD, bupati dan wali kota, termasuk mungkin saya nanti. Nah, kenapa? Kalau seperti itu, maka kalau jumlahnya sedikit, untuk apa? Agar dia dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi, belanjakan untuk kepentingan publik lagi. Kalau kemudian punya CSR, jangan disembunyikan, umumin berapa CSR-nya. Dan saya merencanakan CSR pada tahun 2025 untuk pembangunan sekolah. Satu sekolah dari CSR. Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah. Tidak ribut lagi. Tidak mengalami lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazahnya belum ditebus. Negara sudah merdeka, ijazah belum ada di tangan. Ini adalah kerangka. Kalau kerangka ini sudah dibangun maka pada periode ke depan kita menjadi provinsi yang memiliki kecukupan fiskal. Kalau sudah punya kecukupan fiskal, kalau provinsinya misalnya nanti ada BUMD yang profesional, bisa dikelola dengan baik, bisa jadi dia bangun jalan tuh di provinsi lain. Bisa jadi dia bikin stasiun kereta api di posisi lain. Bisa jadi dia bangun apa di provinsi lain. Kenapa? Duitnya menyebar ke tempat lain. Kita punya kecukupan. Dari kecukupan itu apa yang akan terserap? Orang Jawa Barat nanti kerja di Kalimantan, membawa investasi provinsinya. Orang Jawa Barat kerja di Sumatera, membawa investasi provinsinya. Penduduk bukan terbalik, orang lain yang kerja di Jawa Barat. Karena kekurangan tenaga profesional. Untuk itu beasiswa pendidikan hari ini adalah beasiswa pendidikan investasi. Diarahkan untuk siapa? Anak-anak Jawa Barat yang memiliki kualifikasi kecerdasan tingkat tinggi. Agar dia menjadi penggerak ekonomi. Agar melahirkan engineer-engineer baru yang bisa menggerakkan mesin produksi di seluruh industri. Ini akan dibangun. Tetapi mesin produksi industri investasi harus dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Oleh siapa? TNI, Polri, Kejaksaan, dan peradilan pada akhirnya. Untuk apa? Agar mereka tidak ngeluh-ngeluh. Pengusaha ini sudah capek dan lelah. Dia harus bayar pajak. Kadang-kadang dipajakin. Setelah itu dia harus bayar. Apalagi
Desa ngajuin proposal, kecamatan proposal, ormas proposal, tidak dikasih, di demo. Padahal mereka sudah bayar pajak, sudah menyerap tenaga kerja. Kita harus membuat mereka menjadi nyaman. Kalau tidak ada investasi, rakyat Jabar mau kerja di mana? Yang tukang nasi goreng nggak akan laku. Untuk itu maka saya berani mengalokasikan pembiayaan dari provinsi untuk apa? Membangun ketenangan dan ketertiban di masyarakat Jawa Barat. Harga ketenangan ketertiban itu mahal. Betapa kita tidak bersedih tukang jagung dari kota Tasik digebuk jam 3 subuh pakai gear yang patah tangannya. Dari patah dia 2 yang dia alami. 1 tidak punya untuk berobat ke rumah sakit karena BPJS-nya tidak